Iya, sidang terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua, Richard Eliezer, akan digelar Senin besok. Sidang menghadirkan 12 saksi meliputi ajudan hingga asisten rumah tangga Verdi Sambo. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, dan juga kuasa hukum Ricky Rizal, Erman Umar. Selamat sore, Pak Roni, Pak Erman. Selamat sore, Pak Reza. Selamat sore, Mas Reza, Pak Herman. Nah, selamat sore. Baik, saya langsung ke Pak Roni terlebih dahulu. Pak Roni, bagaimana persiapan dari tim kuasa hukum dan juga klien Anda menghadapi sidang esok? Ya, dari kami tim kuasa hukum sudah siap untuk besok pemeriksaan saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Prinsipnya adalah beberapa saksi kita sudah pelajari yang merupakan saksi fakta yang menjadi catatan penting kami. Itu nanti kita akan uji besok di persidangan ya. Nah, saksi yang menjadi fokus kami memang saksi yang berada di Saguling dan di Duren 3 karena posisi klien kami di posisi Saguling dan Duren 3. Seperti itu, Mas Reza. Oke, Pak Roni, sejauh ini bagaimana Anda melihat situasi klien Anda setelah semua keterangannya bertentangan lurus dengan 4 pelaku lainnya, Pak Roni? Saya pikir beginilah, sebenarnya kan di persidangan ini yang harus mereka berkata jujur ya, bahwa memang kan kalau seandainya saksi tidak berkata jujur, hakim bisa perintah langsung untuk didakwa keterangan palsu ya, sesuai dengan pasal 174 KUHP ya. Tapi kalau kita akan menggali, karena kita akan cocokin dengan BAP yang sudah kita terima ya, berkas ya, karena ada beberapa saksi yang kita lihat merubah-merubah BAP-nya. Itu menjadi catatan khusus buat kami karena ini kami melihat belum coba menutupi ya. Nanti kita lihat nanti di persidangan. Keterangan lebih detailnya seperti apa, Pak Roni, terkait dengan saksi-saksi yang merubah BAP-nya ini? Nanti di persidangan, Mas Reza. Saya belum bisa sampaikan sekarang. Nanti di persidangan besok ya, teman-teman bisa lihat nanti. Pak Roni, Verdi Sambo mengatakan siap menanggung semua perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya. Seberapa kuat pernyataan ini bisa meringankan hukuman Eliezer? Ya, pernyataan itu kita sudah dengar dari jauh-jauh hari ya, tapi dari kami juga pun belum melihat bahwa itu realisasi buat klien kami ya, karena kami melihat bahwa malah menyudutkan klien kami kan, beberapa saksi kemudian dari FS kami menduga bahwa memang ini sudah diskenariokan kan, bahwa klien saya ini akan menjadi korban gitu karena disudutkan. Tetapi kami yakin bahwa persidangan besok akan berjalan secara adil. Tentunya pasti hakim dan jaksa penuntut umum akan menggali ya keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang hadir. Dan di sini dalam posisi klien kami juga akan mempertegas terkait dengan posisi klien kami, posisi hukumnya dalam peristiwa pidana ini. Yang perlu kita sampaikan bahwa klien kami ini kan tidak ada mens rea, tidak ada niat ya. Itu nanti kita akan kejar besok, kita akan buktikan besok di keterangan saksi, nanti kita akan gali bersama. Oke, saya beralih ke Pak Erman. Pak Erman, bagaimana tanggapan tim pengacara sejauh ini setelah hakim menolak eksepsi dari Ricky Rizal? Ya, kalau masalah eksepsi seperti sebelumnya sudah kami sampaikan bahwa pada prinsipnya setelah majelis hakim memutuskan putusan celah yang menolak eksepsi dari pengacara atau PH dari Ricky Rizal, kami pun menerima. Sebenarnya bisa ada catatan-catatan, mungkin ada apakah melakukan perlawanan atau apa, tapi kami dengan dengan terdakwa Ricky mengambil sikap kooperatif akan melanjutkan persidangan kepada pokok perkara, pemeriksaan saksi-saksi. Jadi prinsipnya kita menerima atas putusan dari majelis hakim menolak eksepsi kami itu. Oke, baik. Saya juga ingin menggali keterangan lebih jauh lagi, Pak Erman, terkait dengan apa betul ada perintah langsung dari Verdi Sambo agar Ricky Rizal mengawasi Yosua agar tidak kabur begitu dari rumah Duren 3 sesaat sebelum terjadinya penembakan, atau justru mengawasi Yosua tidak kabur adalah inisiatif dari Ricky Rizal, Pak Erman? Tidak pernah, baik selama Ricky Rizal di Magelang maupun di mobil dari Magelang ke
Jakarta maupun selama di Saguling dan kemudian terakhir berangkat ke Duren 3, tidak ada sesuatu hal saudara RR diperintah oleh pihak Sambo atau siapapun. Dan dia juga tidak pernah merasa mengawasi atau apalah terhadap saudara Joshua. Tidak pernah. Kalau toh ada yang pernah kejadian di Magelang, itu adalah merupakan tanggung jawab moral, bahwa dilihat sejak beliau kembali dari sekolah anaknya Ferdi Sambo setelah ditugaskan oleh Ibu PC bersama Richard kalau tidak salah, dia kembali pada sore hari itu suasana dilihat ada suatu ketegangan antara Kuatmaruf dengan Joshua, di mana ada salah satu ucapan dari saudara Kuat bahwa dia sempat mengambil pisau untuk menjaga jangan sampai Joshua naik ke atas. Hal ini sebagai seorang yang lebih senior dibandingin Eliezer atau Joshua, dia berinisiatif mengamankan ada senjata yang dimiliki Joshua di lantai bawah, diamankan di atas di kamar anaknya Sambo. Jadi itu adalah itikat baik, jangan sampai terjadi antara Sambo dengan Joshua dengan Kuat, jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Itu jadi inisiatif sendiri kalau pengamanan itu. Kalau pengawasan tidak ada sesuatu yang diawasin terhadap, karena tidak ada informasi atau apapun, termasuk tidak pernah mendengarkan pelecehan selama di Magelang. Begitu. Artinya tidak ada perintah langsung dari Ferdi Sambo begitu untuk menyita atau mengambil senjata dari Joshua ataupun mengawasi Joshua agar tidak kabur dari rumah, begitu? Tidak ada pernah satu saksi pun, satu fakta pun yang disampaikan dalam BAP oleh siapapun. Tidak pernah ada. Baik, nanti kita akan membahas hal ini lebih jauh lagi. Pemirsa, tetaplah di Prime Time News. Kami masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih Anda masih di Prime Time News, pemirsa. Saya kembali ke Pak Herman. Pak Herman, kita tahu Ricky Rizal adalah orang pertama yang dipanggil Ferdi Sambo di rumah Saguling setelah Sambo mendengar cerita putri dilecehkan Joshua ketika berada di Magelang. Apa alasan Ricky Rizal saat itu menolak untuk melakukan apa yang diperintah oleh Ferdi Sambo, yaitu membunuh Joshua? Ya, kalau alasan sederhananya, Ricky Rizal ini menyatakan bahwa dia tidak kuat mental. Akhirnya dia merasa menolak. Intinya akhirnya ditolak. Tidak kuat. Tapi ya tentu di batinnya berbagai macam yang dia rasakan. Tapi yang penting dia waktu itu menolak. Oke, menolak tidak permintaan kuat mental. Menembak gitu ya. Menembak si Joshua. Oke, apakah ketika berbicara dengan Ferdi Sambo, ketika saat itu diperintah oleh Ferdi Sambo untuk menembak Joshua, apakah klien Anda Ricky Rizal menanyakan alasannya kenapa saya harus membunuh Joshua? Oh tidak. Mungkin karena begini, karena dia dipanggil dalam kondisi Sambonya kelihatan terguncang dan marah. Dia bertanya, kamu tahu apa kejadian di Magelang? Saya tidak tahu, Pak. Kemudian dia langsung diucapkan oleh Sambo bahwa ibu dilecehkan di sana. Oleh karena itu, nanti kalau saya panggil, kalau misalnya si Joshua melakukan perlawanan, tolong backup saya. Tapi waktu itu si ini diam karena kan kondisi marah gitu ya. Dan dia dalam batinnya juga selama di sana dia tidak pernah mendengar, tidak pernah mengetahui, dia tidak pernah melihat ada pelecehan itu. Jadi akhir dari ucapan itu adalah kamu berani menembak. Nah, itu yang dijawab. Saya tidak kuat mental, saya tidak kuat lah, tidak berani. Itu. Oke. Hari Rabu nanti sidang lanjutan terhadap Ricky Rizal, begitu JPU akan menghadirkan 12 saksi termasuk keluarga korban pada sidang Rabu mendatang. Apakah klien Anda juga akan meminta maaf langsung kepada keluarga Joshua?
Ya, pertama tentu selama ini sudah menyampaikan turut berduka cita setelah dia tampil di pengadilan. Selama ini dia tersimpan, tertahan di rutan. Dia mengucapkan duka cita dalam atas meninggalnya temannya Joshua. Kemudian tentunya minta maaf secara umum ya, bahwa akan meminta maaf kepada keluarga bahwa beliau RR tidak punya daya, tidak punya kemampuan mencegah terjadinya akhirnya tertembaknya atau terbunuhnya Joshua. Itu pasti disampaikan. Oke, baik, Jadi saya kembali ke yang diucapkan adalah permohonan maaf bahwa dia tidak punya kemampuan, tidak berdaya mencegah hal yang sudah terjadi. Oke, baik. Saya ke Pak Roni. Pak Roni, Eliezer sebelumnya juga mengatakan Joshua tidak mungkin melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Bagaimana memperkuat hal ini di persidangan nanti? Saya pikir karena klien saya ini memang yang paling junior ya. Jadi dalam bertugas ini kan beberapa bulan, 6 bulan ini kan melihat mengenai profil dari almarhum Joshua. Sepengetahuannya dia bahwa almarhum Joshua itu figur yang baik. Itu yang disampaikan secara natural kemarin ya di persidangan. Figur yang baik, kemudian walaupun pangkatnya jauh dengan almarhum, tetapi almarhum ini klien saya respect terhadap almarhum karena sering disapa, kemudian peduli. Nah, hal itulah yang menjadi dasar sehingga klien saya menyampaikan bahwa tidak mungkin almarhum itu berani untuk melakukan pelecehan. Tapi hal-hal yang tersebut itu menurut kami bahwa itu adalah yang disampaikan oleh klien kami. Tapi nanti kan kita lihat di persidangan kan tentunya jaksa dan majelis hakim yang akan menggali seperti itu. Tapi dalam posisi klien saya ini adalah klien saya yang paling baru, junior, kemudian dia tidak mengetahui apa yang terjadi, kemudian dia hanya berdasarkan perintah dan dia dipakai sebagai alat untuk melakukan penembakan. Nah, itu nanti fakta-fakta tersebut yang akan kita uraikan di persidangan ya. Tetapi kami fokus di dakwaan dari klien kami bahwa peristiwanya adalah peristiwa pembunuhan berencana. Kami tidak melihat bahwa ada peristiwa di Magelang seperti pelecehan, itu kami tidak lihat di dakwaan klien kami ya. Jadi kami berpatokan bahwa peristiwa pidana yang klien kami hadapi ini adalah peristiwa pidana pembunuhan berencana dan pembunuhan ya 340 dan 338. Lokusnya di mana? Lokusnya itu ada di Saguling dan di Duren 3. Nah, detailnya seperti apa tentunya di persidangan kita lihat. Kami punya strategi-strategi khusus kemudian untuk menggali saksi-saksi yang ini. Tetapi perlu kami sampaikan begini Mas Reza, tolong saksi-saksi ini berkata jujur. Karena kalau tidak berkata jujur, ini ada sanksi pidananya juga loh. Di pasal 242 KUHP, ini pidananya ancamannya 9 tahun. Kalau memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di muka persidangan ya, ini kami sampaikan ya secara terbuka ya, agar tidak berbelit-belit dan berkata jujur sesuai fakta yang terjadi. Karena kami pelajari juga berkas, ada beberapa saksi yang merubah-merubah BAP-nya. Nah, ini besok kita akan tanyakan. Seperti Anda sebutkan sebelumnya. Kami udah menjadi catatan. Ya. Kita akan lihat nanti jalannya sidang. Esok akan seperti apa, fakta-fakta baru seperti apa yang akan terungkap. Terima kasih pengacara Eliezer, Roni Talapesi, dan juga pengacara Ricky Rizal, Erman Umar, sudah bergabung bersama kami di Primetime News. Pemirsa, Primetime News masih akan kembali dengan informasi calon presiden Partai Nasdem, Anies Baswedan, bertemu